Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Irfan di channel Mas Irfan. Teman-teman, baru pulang sekolah saya jam setengah 11. Persiapan sebentar lagi Jumatan. Saya barusan sudah memberikan atau membuat tutorial video cara melatih otot bahu dengan gerakan-gerakan yang sederhana dengan hanya satu tali resisten band saja, dan ini pun sudah putus teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman punya ini, jangan langsung dibuang karena masih tetap kita bisa pakai untuk latihan bahu, back, shoulder, chest, back, kaki, ini bisa teman-teman ya. Ini saya hanya sekarang fokus latihan otot bahu teman-teman. Nah, baik, kali ini izinkanlah saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Ahmad, siapa saya lupa ya namanya ya, di komentar kemarin. Jadi beliau bertanya, pemula, sepertinya pemula ya, selamat bergabung di channel saya dan juga semudah-mudahan semangat ya. Jadi beliau bertanya, apa yang harus dilakukan ketika datang pertama kali ke gym, alat apa yang dipakai, kurang lebih seperti itu. Saya lupa. Karena saya tidak buka lagi teman-teman ya. Jadi ini juga sama, banyak pertanyaan. Ada pertanyaan juga dari ada yang inbox ataupun DM saya, apa yang harus dilakukan ketika kita pertama kali baru datang ke tempat gym. Nah ini sudah berapa kali saya sebenarnya sudah saya jawab teman-teman, tetapi akan saya jawab lagi, tidak apa-apa ya, akan saya jawab lagi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat teman-teman yang baru mulai awal fitness, ataupun juga ini bisa memberikan masukan terlebih pada saya juga teman-teman, karena saya juga sama-sama belajar, pastinya terus belajar teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kali, sebelum teman-teman datang ke tempat gym ya, silahkan browsing dulu. Ini saran saya yang paling menurut saya ini sangat mudah, praktis, dan ini juga bisa menambah wawasan sendiri ya. Jadi browsing sendiri dulu di tempat gym itu biasanya alat-alat apa saja yang di sana. Ada pull down ya, ada kemudian seated cable row, mesin, kemudian pec deck, macam-macam di sana. Nah, bisa dibaca dulu teman-teman, dibaca dulu. Jadi setidaknya teman-teman itu sudah punya semacam sangu, punya dasar. Oh, ini ternyata sesuai dengan di internet seperti ini. Nah, langkah kedua sebelum, memang kalau misalkan teman-teman benar-benar buta sama sekali, alias memang benar-benar tidak tahu sama sekali, langkah kedua, pertama kali datang ke tempat gym, amati dulu ya. Boleh masuk kemudian bayar, boleh bertanya kepada owner ataupun juga senior, ataupun malah saya sarankan pada seorang PT, personal trainer ya. Jadi kita memang tidak mudah teman-teman ya. Kenapa? Karena ilmu itu memang mahal ya. Kalau hanya bertanya, saya yakin pasti akan diberitahu. Tapi kalau teman-teman itu mau pakai program dalam 1 bulan, itu harus ada fee administrasinya teman-teman. Pastinya harus nambah uang teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Kalau saran saya seperti itu. Jadi amati, lihat dulu. Oh, latihan back pertama pakai ini. Oh, latihan chest alatnya seperti ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Setelah mengetahui alat-alatnya, kemudian buat jadwal teman-teman, ini penting. Jadi jadwal kapan sekiranya teman-teman itu bisa latihan secara konsisten, kemudian waktunya juga tepat, tidak mengganggu pekerjaan ataupun mengganggu hal-hal yang lain, alias benar-benar memang fokus untuk olahraga, memang fokus untuk latihan. Buat jadwal dulu dalam 1 minggu atau paling tepat dalam 1 bulan ya. Gerakan push pull leg atau gerakan dorong, gerakan narik ataupun leg, karena dasarnya ada 3 gerakan: push pull leg, push pull leg. Push dorong seperti chest, shoulder ataupun tricep. Pull adalah back, bicep, dan lain-lain adalah pengembangan variasinya. Dan yang terakhir adalah leg, kaki teman-teman. Bisa belajar di sana. Makanya saran saya, kalau misalkan teman-teman punya dana lebih baik pakai jasa PT lah. Gak apa-apa, keluar uang buat modal tapi bisa nerima ilmu. Seperti itu. Jadi seorang PT yang bijaksana pasti akan memberikan contoh yang baik, yang bagus dalam 1 bulan. Bagaimana program yang tepat, bagaimana latihan yang bagus, bagaimana pola makan, pola tidur, pasti nanti akan dijelaskan. Nah, sama seperti saya, pasti programnya saya seperti itu teman-teman ya. Jadi saran saya adalah pertama kali browsing, cari dulu alat-alatnya seperti apa saja yang ada di gym, kemudian amati
amati. Yang terakhir selanjutnya yaitu boleh bertanya, boleh memakai jasa PT ataupun tanya sama senior ataupun sama ownernya kalau misalkan ada ownernya. Tapi kalau biasanya sih dipercayakan sama PT ataupun bagian admin teman-teman ya, seperti itu. Dan ada yang bertanya juga, Seven Gym itu di mana? Kebetulan saya sekarang melatih di Seven Gym. Seven Gym ini letaknya di jalan arah menuju Situbondo, jadi jalan ke arah timur teman-teman, pas di depannya Masjid Tenggarang Bondowoso, pas di depannya, jadi bersebelahan. Kalau teman-teman dari arah kota itu kanan jalan, nah di depannya ini kiri jalan ada masjid di sana. Tapi kalau dari arah timur, dari arah Situbondo, kiri jalan teman-teman. Monggo silahkan buat teman-teman yang ada di kawasan Bondowoso, jika ingin bentuk body goals, jika ingin menjalankan pola hidup sehat, bergabung bersama saya di Seven Gym Bondowoso teman-teman. Jadwal saya setiap sore, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Liburnya hanya Kamis sama Minggu teman-teman. Nah seperti itu. Jadi buat adik-adik, buat mbak-mbak, mas-mas, siapapun yang ingin mau memulai ataupun fitness pemula, pastikan dahulu kita harus punya yang namanya sangu, pengetahuan, knowledge teman-teman. Setidaknya, oh ini ternyata untuk bicep, oh ini untuk tricep. Setidaknya punya, sudah ada gambaran. Tetapi kalau misalkan sudah tidak tahu sama sekali, moro-moro datang ke tempat gym, pastinya bingung, pastinya malu, pastinya minder. Lama-lama pulang tidak dapat apa-apa nantinya, seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman ya. Ini saya keringatan persiapan Jumatan teman-teman ya, yang laki-laki ya. Dan sekarang sudah program bulking lagi. Mohon maaf jika sering ada yang bertanya, kenapa kok si perutnya ada niat untuk latih, untuk bentuk perutnya. Sebenarnya saya memang ada niat, cuma hanya niat saja. Tapi kalau mau menjalankannya, saya masih pikir-pikir dulu teman-teman ya, pikir-pikir dulu. Karena yang pertama, yang jelas saya bukan seorang atlet. Jadi saya hanya seorang guru teman-teman ya. 5% hanya gym, hanya bagian dari 5% kehidupan saya. 5% kurang lebih 5-10. Selebihnya adalah untuk keluarga ataupun pekerjaan. Gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa membantu pertanyaan teman-teman ini semua. Dan ingat, ketika teman-teman sudah melangkah, ketika sudah membuat jadwal, konsistenkan. 1 bulan, 2 bulan, terasa berat 3 bulan penentuan. Ya ingat, tidak ada yang gagal dalam menjalankan proses hidup sehat. Tidak ada yang gagal dalam menjalankan membentuk body goals. Tapi mereka kebanyakan berhenti di tengah jalan. Mereka tidak ada yang namanya self love. Tidak ada yang namanya self reward sendiri. Jadi ini hasil latihan saya sekian bulan, ternyata merasa tidak ada apa-apanya, alias yang namanya body dysmorphia. Nanti saya akan bahas lebih lanjut teman-teman ya. Jadi ayo, kita harus punya semacam komitmen pada diri sendiri. Kita harus punya suatu memang goals. Saya harus ke sana, harus tujuan target benar-benar tercapai tanpa melihat programnya orang lain. Pasti bisa, karena ini tentang diri sendiri, tentang diri kita sendiri, bukan tentang orang lain. Gitu ya teman-teman ya. Jangan pernah dengarkan omongannya kata orang, kamu gini, kamu kok sepertinya gini, kamu gerakannya, kamu harus pakai. Tidak usah dengarkan omongan seperti itu. Omongan-omongan seperti itu hanya melemahkan mindset kita. Nah, jadi ayo kita semangat, kita bentuk body goals kita. Kita harus ubah versi dari kita yang kemarin kurang bagus menjadi lebih bagus hari ini, baik dari pola makan, pola tidur, ataupun pola latihannya. Nah, begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan selamat menjalankan Jumatan lagi, wajib lagi-lagi ya. Persiapan Jumatan saya ucapkan masih dalam suasana Idul Fitri. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Jika ada tutur salah, jika ada perkataan yang keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya masih belajar bersama di sini, kita belajar di sini, kita belajar berkembang bersama, membentuk body goals yang baik dan bagus pastinya. Terima kasih. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Ervan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Kasih dulu. Bye bye.